Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perihal arsitektur enterprise. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Iksan Nurwahid, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Yuliani. Saya Eli Siti Solihah. Yang pertama ada definisi, yaitu basis aset informasi strategis yang menentukan misi, informasi, dan teknologi yang membutuhkan untuk melaksanakan misi, dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru. Yang kedua adalah tujuan AE atau arsitektur enterprise, yaitu enterprise memiliki sumber daya informasi yang dapat digunakan untuk mendukung strategi enterprise. Di antaranya adalah sasaran dan tujuan enterprise harus diuraikan agar kebutuhan informasi dan komunikasi enterprise bisa digunakan untuk pembuatan rencana arsitektur enterprise. Selanjutnya yaitu arsitektur enterprise harus dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan skala waktu tertentu. Yang ketiga adalah alasan mengapa perlu arsitektur enterprise. Yang pertama, enterprise terdiri dari beberapa unit dan memerlukan SI. Yang kedua, setiap unit enterprise cenderung mengembangkan berdasarkan kaya dan platform. Caranya yaitu enterprise memiliki beberapa SI yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lain. Yang kedua, manajer akan sulit untuk mendapatkan informasi enterprise dan dibutuhkan secara lengkap. Adapun yang selanjutnya adalah metodologi arsitektur enterprise. 1. Enterprise Architecture Planning atau EAP pada prinsipnya menggunakan kerangka framework Jackman dengan cara yang lebih praktis. 2. Rencana implementasi arsitektur enterprise berupa pengembangan aplikasi SI berbasis komputer. 3. Menghasilkan portofolio aplikasi di masa depan dengan strategi SI yang tengah diterapkan dan yang akan dilakukan berikut dengan skala waktunya: 1. Pendek, 2. Menengah, dan 3. Panjang. Lalu selanjutnya ada hambatan pengembangan arsitektur enterprise. 1. Perancangan lebih komprehensif dan kaku daripada kebiasaan manajemen. 2. Kekurangan metodologi atau teknik untuk membuat perencanaan. 3. Keberhasilan tim arsitektur enterprise tergantung pada budaya organisasi yang bersedia menerima konsep bahwa pengembangan dan perangkat lunak seharusnya arsitektur driven. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik arsitektur enterprise. 1. Mendukung enterprise dalam penyampaian informasi. 2. Memberikan pelayanan yang lebih efektif dan tepat waktu. 3. Mendukung peningkatan fungsi dan bisnis enterprise. 4. Menghasilkan jalur bimbingan investasi di masa depan. 5. Membantu menyelesaikan kesenjangan antara fungsi bisnis dan teknologi informasi dalam enterprise. Selanjutnya di sini ada perihal siklus proses dari arsitektur enterprise itu sendiri. Yang pertama ada penyusunan gagasan yang dimana terdiri dari coretan whiteboard dan PowerPoint. Terus selanjutnya itu ada desain. Nah, di desain ini ada yang namanya analisis model formal, dan tahap selanjutnya yaitu penggunaan. Dan di penggunaan ini ada implementasi dalam operational system, terus ada visualisasi untuk stakeholder berbeda, dan yang terakhir di sini ada perihal manajemen pengganti manajemen. Nah, di manajemen ini sendiri ada namanya mengganti sistem secara bertahap dan pemeliharaan versi. Selanjutnya ada faktor penggerak untuk arsitektur enterprise itu sendiri. Yang pertama dari
faktor internal dan eksternal. Nah, kalau di internal sendiri yaitu efektivitas yang digerakkan oleh adanya hubungan antar komponen enterprise itu sendiri, dan bukan dari spesifikasi detail dari setiap komponennya. Sedangkan penggerak eksternalnya yaitu faktor di luar enterprise yang memaksa enterprise harus mengadopsi praktik-praktik arsitektur enterprise. Perancangannya sendiri di sini ada beberapa tahap itu ya, mulai dari pertama ada arsitektur bisnis, terus yang kedua ada arsitektur data atau informasi, terus yang ketiga itu ada arsitektur teknologi, dan yang keempat ada arsitektur aplikasi. Nah, di sini untuk blueprintnya sendiri untuk blueprint arsitektur atau master plan-nya berisi perihal rincian bisnis, informasi, dan teknologi yang diperlukan untuk enterprise, baik itu pada saat sekarang ataupun untuk kedepannya nanti. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan ya tolong ditambahkan, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jika teman-teman setuju dengan perihal pendapat kami, bisa tolong di like videonya dan share ke teman-temannya supaya kita saling berbagi informasi yang ada, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.